Make it happen. Halo dan selamat pagi Startup People. Kembali lagi bersama dengan Putri Maharani tentunya di Startup Ini RB TV yang bisa teman-teman saksikan setiap hari Rabu pukul 9 hingga 9.30 pagi. Tentunya kami akan mengundang teman-teman semua untuk bisa bergabung di 0274 4477 atau bisa langsung DM di Instagram @rbtv_Jogja karena tentunya kami akan memberikan informasi mengenai startup terbaru nih setiap minggunya. Dan senang sekali ya Startup People ya, pada pagi hari ini Putri bisa berbincang bersama dengan Dr. Gigi David Sugihartana MM, Chief Operating Officer Klar Smile and Co-founder Opal Dental Indonesia yang akan membicarakan mengenai a new way to shape your best smile with Klar Smile. Waduh, apa itu ya sebenarnya Klar Smile ya? Nah, ini merupakan cara baru untuk mendapatkan senyum terbaik dengan Klar Smile dan kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, Dokter. Halo, pagi. Apa kabar, Dr. David? Baik, sehat. Oke, hari ini kita akan membicarakan mengenai sesuatu yang sangat menyenangkan sekali nih ya, Dok ya, mengenai new way to shape your best smile with Klar, gitu kan. Tapi sebenarnya bingung juga nih sebenarnya Klar Smile atau Klar Liner ini tuh apa sih, Dok? Jadi Klar Smile itu adalah sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang dental, yaitu kita mengeluarkan yang namanya aligner. Aligner itu adalah salah satu jenis atau alat untuk merapikan gigi seperti behel, tapi bukan behel. Kalau behel kan pakai kawat ya, terlihat kawat ya. Kalau aligner beda. Jadi ini adalah salah satu bentuk perawatan lain untuk merapikan gigi selain behel. Selain itu, Klar juga merupakan mungkin kalau dibilang sekarang satu-satunya perusahaan startup Indonesia yang bergerak di bidang dental yang benar-benar memaintain tentang estetik. Jadi kita juga ada beberapa produk D2C tentang estetik, yaitu whitening kit, kemudian ada mouthwash, dan nanti masih ada produk lain yang akan kita launching. Wow, dan salah satunya adalah ini juga merupakan video ya dari Klar Smile ya, Dok ya? Ya. Oh, ini adalah Klar linernya? Ya. Oke. Wow, ini dan benar-benar tidak terlihat ya, maksudnya benar-benar warnanya bening. Kalau misalnya buat teman-teman mungkin yang tidak pede gitu kan menggunakan behel. Kalau dulu mungkin zaman-zamannya Putri waktu SMA gitu, kayak pede banget tuh warnanya biru, warna-warni gitu. Mungkin kayak sekarang harus bekerja dan lain sebagainya yang tidak memungkinkan untuk pakai warna-warni dan kelihatan banget. Ini bisa menjadi salah satu solusi juga ya, Dok ya? Ya, benar sekali. Kemudian untuk bisa mendapatkan si Klar Liner ini seperti apa, Dok? Jadi Klar Smile itu sudah bekerja sama dengan 680 lebih dokter gigi di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, literally. Jadi kalau pemirsa mau menggunakan Klar Smile, artinya memiliki permasalahan gigi yang tidak rapi dan ingin merapikan gigi, bisa consult ke dentist partner kita. Dentist partner kita itu ada 680 lebih. Itu bisa pertama, point of entry-nya pertama bisa kontak kita di IG Klar Smile untuk nanti kita suggest ke klinik partner kita, atau kedua bisa langsung aja ke klinik gigi langganan kalian. Mungkin bisa langsung ditanyakan apakah dokter menggunakan Klar Smile atau tidak gitu. Karena mostly 680 itu tersebar hampir di semua kota di Indonesia. Jadi nanti dari dokter gigi kalianlah yang akan membuat plan untuk ke penggunaan Klar Smile. Oke, wow, luar biasa. Jadi ini memang lebih efisien dan efektif juga seperti itu ya, Dok ya. Tapi kalau melihat nih dari teman-teman mungkin kan masih orang-orang mungkin masih ngertinya tuh baru behel gitu ya. Nah, ini untuk perbedaannya ataupun juga kelebihannya daripada behel sendiri seperti apa, Dok, si Klar Liner ini? Sebenarnya begini, jadi Klar Liner ini tidak menggantikan behel. Jadi bukan berarti semua gigi yang berantakan bisa dirapikan dengan menggunakan Klar Liner. Jadi karena kita benar-benar di sini base-nya itu adalah dokter dan ortodontis. Ortodontis itu artinya spesialis kawat gigi. Jadi yang membuat treatment plan dari Klar ini itu adalah spesialis orto, yaitu spesialis yang bergerak dalam bidang merapikan gigi. Jadi kita di sini menentukan treatment plan yang bisa dirapikan oleh Klar benar-benar sesuai dengan idealisme dari spesialis ortodontis, di mana
kita ingin hasilnya itu benar-benar bagus. Jadi kita tidak hanya menerima semua bisa kita rawat giginya, tapi at the end bermasalah dan macam-macam. Jadi itulah dasar kita kenapa kita bekerja sama banyak dentis. Jadi nanti dari dentis sendiri bisa dilihat, oh ini bisa digunakan dengan clear aligner, ini sebaiknya dengan behel. Kelebihannya apa sih? Kelebihannya kalau dengan clear itu satu lebih efisien karena nggak pakai braces yang metal itu, terus lebih tidak menderita karena kalau behel itu kadang kalau makan kerupuk gitu lepas bracesnya harus ke klinik gigi dipasang lagi dan lebih sedikit kontrol ke dokter gigi begitu. Oh oke. Nah biasanya kalau behel itu tuh harus berapa kali kontrol ke dokter gigi? Kalau misalnya menggunakan clear aligner ini biasanya berapa kali, Dok? Yes, jadi kalau behel itu rata-rata antara 4 minggu sampai 6 minggu ya sekali untuk kontrol ke dokter gigi. Nah, kalau menggunakan aligner itu di beberapa kasus bahkan nggak perlu. Contoh di klinik saya di Opal itu banyak sekali pasien-pasien yang sekolah di luar negeri. Jadi sebelum berangkat ke luar negeri dia kasusnya juga nggak terlalu susah, kita pakai clear. Nanti mereka pergi ke luar negeri terus kita tracingnya dengan menggunakan aplikasi. Jadi clear ini ada aplikasinya. Nah aplikasinya ini bisa tracing dan bisa langsung virtual control dengan dokter gitu. Jadi lebih memudahkan ya kalau dibandingkan dengan braces konvensional. Iya gitu. betul sangat-sangat apa ya istilahnya memudahkan sekali karena nggak perlu harus datang gitu, nggak perlu ganti-ganti kawat dan lain sebagainya seperti itu ya. Benar. Nah ini biasanya untuk permasalahannya dok yang bisa memakai clear aligner ini yang seperti apa? Apakah yang misalnya pengen kayak apa giginya ada sedikit miring atau lain sebagainya gitu? Yes. Jadi untuk kasusnya kita bisa mengerjakan dari case simple to moderate ya. Jadi untuk yang advance itu kita memang sarankan penggunaan behel. Nah penggunaan clear itu dari simple to moderate itu maksudnya apa? Jadi di mana giginya itu berantakan hanya di bagian gigi individualnya ya, bukan karena rahangnya yang misalnya rahang atasnya yang begitu besar, jadi harus mundurin segitu banyak gigi itu kita nggak bisa karena itu udah permasalahan namanya skeletal. Oke, ini merupakan bentuk daripada si ini atau ini mungkin boleh dijelaskan dok? Ya, ini adalah proses produksi kita yang ada di Jogja. Di sini kita semua fully digital, jadi tidak ada kertas bahkan kalau bisa dilihat di production site kita dan semua computerized. Jadi ini benar-benar technology based company di mana semua itu berjalan berdasarkan teknologi. Nah, ini adalah proses pembuatannya. Semua barang-barangnya juga di drive secara digital. Nah, ini hasil finalnya. Ini yang akan dikirimkan ke dokter gigi dan kemudian akan dipasang di pasien. Wow, ini untuk proses pembuatannya sendiri berapa lama dok? Pembuatannya dari ke dokter gigi pertama, konsul dengan dokter gigi, kemudian dilakukan pencetakan itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu. Oh, 2 minggu ya, 2 berarti minggu. cukup cepat ya dok ya untuk Yes. waktu 2 minggu gitu. Jadi nanti tinggal teman-teman mungkin yang serasa ada permasalahan untuk pengen ngerapetin gigi atau mungkin ada sedikit apa miring-miring gitu ya mungkin giginya gitu nggak rata, mungkin bisa langsung ke salah satu dokter gigi yang memang langganannya atau mungkin boleh ke Opal Dentist juga gitu ya. Iya, benar-benar. Mungkin kita boleh untuk melihat daripada ini ya, kelarnya itu ya. Tadi kita juga sudah melihat sebuah tayangan video juga yang pembuatan kelar linernya dan ternyata bentuknya seperti ini teman-teman. Ya, startup people kalau misalnya penasaran seperti ini berarti customize based on customer-nya ya? Ya, benar. Gitu jadi setiap customer jadi nanti akan mendapatkan series of liner. Jadi jumlahnya ada beberapa dari liner ini. Jadi tiap liner ini dipakai selama 1 minggu. Jadi nanti misalnya kalau kasusnya dari ketemu dokter gigi, kemudian dicetak, dilakukan 3D planning dan lain-lain. Nah itu nanti kita akan tahu berapa sih jumlah liner yang didapat dari tiap pasien. Jadi tiap pasien berbeda mendapat linernya. Contoh, jika kasusnya gampang, mungkin mendapat linernya yang atas 20 biji. Jadi digunakan selama 20 minggu. Jadi setiap minggu diganti, next number, kemudian ganti selama 20 sampai di final gitu. Ini perlu perawatan khusus nggak dok? Misalnya seperti kadang-kadang kan kalau orang pakai behel kan sikat giginya juga berbeda gitu ya. Nah kalau ini apakah cuma tinggal kita pasang aja, kemudian kalau misalnya kita mau sikat gigi kita copot,
Atau Ya. seperti apa dok untuk cara kerjanya sendiri? Ini simple banget sih. Jadi ya tinggal pasang, kemudian kalau mau makan dilepas dulu, terus makan bebas, mau makan apa aja, kerupuk dan lain-lain, segala jenis makanan yang dulu tidak boleh kalau menggunakan behel, ini bebas, mau makan apa aja. Kemudian dipakai lagi. Nah, kalau malam perlakuannya seperti biasa, ketika mau sikat gigi dilepas, giginya disikat, kemudian linernya dicuci air mengalir aja. Cukup. Karena kenapa? Karena liner ini 7 hari akan diganti. Jadi nggak perlu benar-benar harus dijaga sampai seumur hidup, nggak perlu, karena 7 hari lagi diganti gitu loh. Jadi sangat fleksibel dan nggak terlalu ribet ya menurut saya. Nah ini kenapa juga akhirnya kan berarti kan setiap orang juga menggunakan alignernya yang berbeda-beda gitu ya. Benar. Nah, ini biasanya membutuhkan minimal tuh berapa atau maksimalnya per orang itu berapa dok? Benar. Jadi kalau untuk Klar kita itu membatasi kasus di mana kita ada 2 package. Jadi package basic dan package advance. Package basic itu mendapatkan 40 biji liner. Atas 20, bawah 20 atau 40? Bisa atas 20, bawah 20, bisa atas 10, bawah 30. Jadi 40 biji liner. Kalau advance itu dapatnya 72 biji liner. Nah, jadi tergantung keparahan ya. Jadi kalau parah sekali ya kemungkinan harus pakai yang namanya advance. Seperti itu gitu. Nah, berarti kalau untuk parah sekali itu kan tapi tetap berbeda dengan yang bisa menggunakan behel ya dok ya? Ya. Nah ini untuk tingkat advance-nya, jadi mungkin teman-teman sekarang ada yang ngerasa punya permasalahan juga gitu. Nah ini kira-kira biar tahu, oh ini kira-kira aku bisa nggak ya kalau pakai Klar liner gitu? Nice. Nah, jadi kalau misalnya masih ragu bisa atau tidak menggunakan Klar liner, itu teman-teman sekalian bisa install aplikasinya Klar Smile yang ada di Play Store, App Store, dan lain-lain, kemudian diinstal dan bisa melakukan yang namanya virtual consult. Jadi di mana nanti langsung akan di-set untuk video call, online consultation dengan tim dentis kita. Nah, nanti jika memang teman-teman eligible, artinya bisa menggunakan Klar, dari tim kita akan men-suggest untuk ke dokter gigi di sekitar teman-teman. Gitu. Oke, jadi cuman mudah sekali ya, tinggal kira teman-teman ragu nih bisa nggak menggunakan Klar, tinggal download aplikasinya seperti ya. Dok, kali kita akan ngobrol-ngobrol lagi, seru sekali, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana ya, Startup People, tetap bersama kami tentunya di Startup Clinic RBTV. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rim Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Awalnya tuh cuma expect, besok bisa nih masuk apa ya, TKJ aja dah gitu. Paling-paling besok jaga warnet. Waduh. Mungkin ada nggak kendala-kendala nih terakhir? Oh pasti. Buat Mas Panitia sebagai orang IT. Adaptasi ya. Adaptasi. Yang paling banyak teman-teman saya itu yang dia punya ide bagus gitu, gila, idenya gila, tapi belum melakukan validasi. Makanya adaptasi teknologi tadi ya, yang revolusi industri tadi harus pelan-pelan. Karena semuanya bisa itu, makanya kebutuhan pemuda IT di Indonesia itu sangat dibutuhkan. Kuasailah teknologi, gitu ya. Tapi jangan sampai teknologi menguasai kalian. Penasaran gimana perkembangan dunia IT di Indonesia saat ini? Saksikan saya, Panitia Putra, hanya di Talk Action. Setiap Rabu hanya di RBTV. Talk Action, Talking Education for Action. Oke, Startup People, masih bersama kami tentunya di Startup Clinic RBTV bersama dengan Dr. Gigi David Sugihartana ya, selaku Chief Operating Officer Klar Smile dan Co-founder Opal Dental Indonesia, dan masih membicarakan mengenai a new way to shape your best smile with Klar Smile. Kita juga sudah banyak membicarakan mengenai Klar Aligner juga yang sangat seru sekali perbincangannya. Kita akan melanjutkan lagi nih dok, gitu ya. Kalau tadi juga kan
Clear aligner ini bisa digunakan tergantung ya, depends on the problem customernya gitu ya. Ada yang butuh 20-20, ada yang 10-30 seperti itu. Dan itu kan berarti seminggu sekali diganti, mungkin membutuhkan sekitar waktu beberapa minggu seperti itu ya. Nah, kalau behel itu kan biasanya habis selesai maintenance itu kan lebih lama ya, bisa bertahun-tahun ya dok ya. Yeah. Dan harus pakai retainer ya. Nah itu kalau nggak pakai itu biasanya kadang-kadang berubah gitu. Yes, Nah apakah ini juga hal yang sama untuk clear liner juga dok? Ya, bagus banget pertanyaannya. Jadi ini mungkin yang harus disadari. Jadi gigi manusia itu selalu bergerak seumur hidup. Jadi setelah melakukan perawatan behel ataupun perawatan ortodontik lainnya, misalnya dengan menggunakan clear liner, kemudian dengan behel, itu wajib menggunakan yang namanya retainer. Nah, retainer itu untuk mempertahankan bentuk gigi supaya tidak bergerak. Karena manusia itu bicara, makan, habitual, dan lain-lain itu menyebabkan giginya bisa bergerak gitu loh. Jadi harus selalu dijaga gitu. Wow, ini juga salah satu fact yang sangat baru Putri tahu juga, bahwa memang pasti tetap bisa bergeser-geser. Yes, Nah itu berarti untuk menggunakan clear aligner ini juga apakah kita harus menggunakan nanti akan ada retainer juga yang akan diberikan atau seperti apa dok? Nah untuk penggunaan clear aligner ini karena kita benar-benar one stop solution. Jadi nanti terakhir karena kita juga ada tracker app yang tadi kita install di aplikasi. Jika kita udah tahu pasien sudah selesai dengan menggunakan clear aligner, di nomor aligner terakhirnya kita akan berikan retainernya. Jadi secara free, bahkan bisa kirim ke rumahnya langsung kalau perlu, karena semua kan sudah di digitally, jadi nggak perlu terlalu ribet untuk cetak dan lain-lain begitu. Jadi retainer wajib, perawatan jenis perawatan ortodontik apapun wajib menggunakan retainer. Nah ini apakah retainer ini harus kita gunakan, kalau retainer itu apakah kita gunakan ibaratnya setiap hari seumur hidup atau mungkin ada waktu tertentunya juga nih dok setelah menggunakan clear aligner? Jawaban yang paling bagus adalah digunakan setiap hari selama ingin giginya rapi. Oke. Jadi digunakan paling bagus itu sebenarnya digunakan waktu tidur. Jadi tidur wajib. Kenapa? Karena ketika tidur itu kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Paling sering terjadi adalah clenching, di mana kita kerot. Kalau kita pakai retainer itu akan mempertahankan semuanya gitu loh. Jadi pertanyaannya simple, mau berapa lama pakainya ya selama kalau giginya mau rapi. Kalau nggak mau rapi dan nggak usah pakai gitu. Wow. Jadi itu ya buat teman-teman nih mungkin yang sudah perawatan gigi atau mungkin juga sudah memakai clear aligner, jangan skip retainer nih setelah perawatan menggunakan itu ya clear alinernya ya. Dan kemudian nih dok, misalnya kan kadang-kadang kayak Putri nih, misalnya ada permasalahan. Jadi Putri tuh ngerasa di rahang bawah itu tuh ngerasa kayak giginya lebih masuk gitu. Nah, tapi kadang-kadang kan ada orang yang sayang banget nih kalau misalnya harus behel ataupun harus pakai atas bawah. Memungkinkan nggak sih dok kalau misalnya cuma pakai salah satu aja? Semua jenis perawatan orto itu sebenarnya tidak memungkinkan untuk hanya dirawat satu rahang. Kenapa? Karena gigi manusia itu selalu sifatnya saling berhubungan antara atas dan bawah. Jadi atas ada tonjol dan ada cekungan, bawah juga ada tonjol dan ada cekungan. Itu harus semua pas dalam posisinya, tonjol cekung, tonjol cekung. Kalau di bawah aja dirawat, misalnya digerakin hanya digerakkan hanya sekedar yang diinginkan estetik, bisa jadi nanti tonjol ketemu tonjol, apa yang terjadi ini akan rusak gitu. Jadi sangat mungkin kalau menggunakan clear aligner itu jumlah aligner atas tidak sama dengan bawah, itu sangat mungkin, tapi sangat jarang satu rahang gitu. Jadi karena kita kan semua pakai komputer, jadi kita di komputer kita matchkan gigitannya itu supaya nggak miss ya. Jadi supaya perfect hasil akhirnya seperti itu. Kecuali ini ya dok ya, karena kan biasanya kadang-kadang kalau aligner ini berarti kan langsung akan diberikan atas dan juga bawah ya. Kalau kadang-kadang kan behel bisa deh atas dulu ataupun mau bawah dulu, yang penting nanti habis itu dua-duanya gitu ya. Nah ini membedakannya seperti apa nih dok? Sebenarnya kita itu karena menggunakan teknologi ya, jadi kita benar-benar bisa tahu finalnya end line-nya itu seperti apa yang kita mau gigitannya. Jadi dari situ kita kerja, jadi kita reverse engineer, jadi kita ke belakang. Yang atas butuh 10 aja, yang bawah butuh 20 gitu. Jadi makanya dengan teknologi itu sangat memudahkan kita sih gitu. Wow, dan ini mungkin boleh sedikit kepo ya dok ya tentang teknologinya ini, kemudian awal mulanya akhirnya bisa
adanya ide nih untuk teknologi untuk membuat si clear aligner ini awal Iya. mulanya seperti apa, Dok? Jadi sebenarnya teknologi ini itu sudah sangat maju di bidang kedokteran gigi, itu sudah digunakan di luar negeri semua. Salah satu perusahaan luar yang menggunakan teknologi ini adalah namanya Invisalign. Invisalign itu adalah perusahaan pertama yang membuat teknologinya ini. Oke. Gitu. Jadi cuman Invisalign itu harganya sangat pricey di Indonesia. Oke. Jadi karena cukup tinggi harganya, jadi kita belajar dari kita juga praktek di Jogja kan, jadi kita tahu keluhan pasien dan lain-lain gitu. Jadi kita mikir, oh kayaknya harus buat yang lebih affordable, tapi gitu ya. juga nggak ngawur. Jadi nggak semuanya tuh sesuai dengan flow sebagai dokter gigi. Jadi nggak asal jual produk gitu loh. Jadi itu alasan kita buat Klar. Oke, salah satunya juga bisa untuk nanti langsung ke Opal Dental ya, Dok? Yes, Nah, yes. itu kalau untuk Opal Dental sendiri ini di mana, Dok? Dan mungkin kalau Dokter David sendiri kayak, wah kemarin aku nonton nih RBTV pengennya konsultasinya sama Dokter David Oke. gitu. Mungkin boleh dijelaskan juga. Dok? Opal itu ada di 2 tempat untuk di Jogja, sementara masih ada di Jogja aja. Itu ada di 2 tempat. Yang pertama di Jalan Pakuningratan nomor 25, itu di dekat Tugu Jogja. Dan yang kedua di Demangan atau Jalan Cendrawasih nomor 1B, itu di dekat Sekolah Olivan namanya. Jadi Oh iya. ya, jadi di 2 tempat itu sih. Jadi bisa kalau mau ketemu saya kadang ada di Demangan, kadang saya ada di Pakuningratan gitu. Oke, kemudian untuk perawatan giginya sendiri ini bisa apa saja ini, Dok, di Opal Dental juga? Di Opal hampir semua perawatan gigi ya bisa ya. Kalau saya karena kebetulan saya spesialisnya prosto, jadi untuk kasus crown, veneer, implan, estetik, dan gigi palsu. Jadi biasa saya ngerjain untuk kasus-kasus yang bersifat estetik dan juga full mouth rehabilitation. Cuman kalau di Opal sendiri itu banyak case-nya dari bedah sampai anak juga ada gitu loh. Jadi komplit lah kalau saya bilang. Oke, kemudian jam buka dan tutupnya sendiri, Dok, mungkin kalau untuk teman-teman juga yang pengen coba ke sana seperti itu. Yes, kalau jam buka kita di jam 9 pagi sampai 9 malam itu untuk Senin sampai Jumat. Hari Sabtu jam 9 sampai jam 4. Oke, jadi nggak perlu khawatir ya, mungkin kerja Senin sampai dengan Jumat itu masih bisa datang di hari Sabtu Yes. gitu ya. Begitu. Oke, Dok, mungkin tadi pengen balik lagi ke clear aligner Ya. juga gitu ya. Biasanya kan untuk apa ya, permasalahan yang emang biasanya orang-orang sering keluhkan itu tuh apa, Dok? Dan ini nggak sih, Dok? Jadi tuh pernah ada satu kasus bahwa katanya kalau misalnya gigi itu tuh nggak rapi itu juga termasuk dari salah satu cara bernafas kita. Yes, Oke, itu benar. gimana, Dok? Gigi itu unik banget sih. Jadi sebenarnya kalau kita lebih dalam lagi tentang gigi itu sangat unik. Jadi biasa, tapi ya kalau orang datang ke klinik itu mau ngerapiin gigi, pasti alasan pertamanya adalah estetik. Itu udah nomor Oke. 1. Itu udah paling tinggi lah. Kita nggak Iya. usah tutup mata. Orang tuh pingin cantik ya kan. Tapi kalau saya sebagai dokter gigi, sebenarnya gigi rapi itu jauh lebih penting di kesehatannya dibandingkan di estetiknya. Oke. Estetik is a bonus dari perawatan gigi untuk rapi. Nah, kalau gigi rapi itu bersihin giginya lebih bagus, terus ketika kita bicara juga fungsi-fungsi ototnya juga lebih balance. Yes. Jadi faktornya manfaatnya banyak banget dari gigi yang rapi. Nah, kalau bernafas mempengaruhi struktur gigi nggak? Jawabannya iya. Kalau terbiasa bernafas melalui mulut, yang terjadi itu air liurnya kan jadi sedikit. Iya. Padahal air liur itu antibakterial ya. Iya. Antibakterial alami. Yang terjadi kalau orang yang terbiasa nafas dari mulut, yang pertama pasti bau mulut. Oke. Kedua, giginya lebih gampang lubang. Ketiga, orang yang biasa nafas dari mulut kan dia semua mengeluarkan begitu dari mulut ya. betul. Itu langit-langitnya lebih tinggi biasanya. Jadi nanti lengkung giginya jadi lebih kecil, jadi lebih maju biasanya gigi. Oh, jadi itu mempengaruhi dari bagaimana cara kita bernafas juga ya, Dok? Yes, bahkan dari cara kita berdiri juga struktur gigi juga mempengaruhi. Cara jadi, kita berdiri? Yes, jadi kalau orang yang cenderung giginya maju ya, maju, biasa postur belakangnya dia akan lebih begini. Oh. Gitu. Jadi dari Wow. berdiri juga dia akan lebih ke depan. Karena ototnya related ya. Jadi otot rahang bawah. Jadi rahang bawah itu kan struktur yang
terlepas sendiri dari mana-mana, cuman terconnect lewat sini dan diikat dengan otot. Jadi kalau dia ada habitual dan lain-lain itu mempengaruhi juga. Wow. Jadi gigi itu penting ya, jadi harus Oke. dirawat dan dijaga. Karena Gitu. biasanya kan permasalahannya kayak ini kayaknya gara-gara telat cabut gigi gitu kan. Biasanya kayak parents-parents Benar. zaman dulu sih, zaman Iya. mamanya Putri gitu ya. Iya. Ini kayaknya gara-gara cabut gigi makanya giginya rada ini, gara ini. Yes, gitu. itu juga benar. Oke dah, Dok, ini mungkin ada terakhir closing statement yang bisa dokter sampaikan kepada startup people yang sedang nonton kita, begitu mengenai Klar ataupun juga mengenai Opal gitu. Ya, Boleh. closing statement-nya untuk dari saya untuk Klar. Jadi Klar itu merupakan perusahaan yang bekerja di bidang startup teknologi untuk yang peduli akan kesehatan gigi dan mulut pemirsa sekalian. Jadi jika ada permasalahan yang gigi yang tidak rapi, bisa kontak kita untuk kita bantu. Jadi kita suggest-kan yang terbaik untuk teman-teman sekalian. Nah, untuk dari Opal, jika teman-teman ingin melakukan perawatan gigi, hanya cek itu please come to us. Jadi kita bisa ngobrol lebih lanjut. Di Opal kita benar-benar memegang prinsip integrity, di mana kita selalu memberikan yang terbaik buat pasien yang memang benar-benar keadaan nyatanya gitu. Oke, terima kasih banyak Dokter David. Ya, semoga sehat dan juga sukses selalu Amin. untuk Opal maupun juga untuk Calm Smile, dan kita Makasih. bisa ketemu lagi untuk Sip. ngobrol-ngobrol dengan tema yang lainnya. Dan akhirnya ya Startup People, terima kasih juga sudah menyaksikan. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Jadi Putri Maharani pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa. Startup, make it happen. Bye bye.